Mohon maaf tadi saya salah bawa kitab. Kitab tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun bermula inilah satu fasal fi syuruti sihhati tayammumi, di dalam menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya tayamum. Syurutut tayamumi, adapun syarat-syarat tayamum, maksudnya sesuatu atau barang, la budda yang tidak boleh tidak, minhu dari barang tersebut atau dari perkara tersebut, fihi pada tayamum. Jadi sekali lagi ini membahas tentang tayamum. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah kemarin, ya. Pada kesempatan kali ini dan seterusnya akan membahas tentang tayamum. Harapannya apa? Tidak lain dan tidak bukan nanti bapak-bapak semua bisa paham betul berkenaan dengan tayamum, atau bisa praktek tayamum yang benar, ya. Tujuannya itu. Sebelum kita tahu atau praktek tayamum yang benar, maka kita akan membahas yaitu syaratnya dulu. Syarat-syarat kita bertayamum. Artinya apa? Ini syarat harus terpenuhi sebelum kita melakukan tayamum, ya. Kalau tidak ada satu syarat dari syarat-syarat yang akan kita bahas ini, maka kita tidak boleh tayamum, sebagaimana kata musonib, ma la budda minhu fihi, artinya tidak boleh tidak, syarat itu harus ada pada tayamum. Itu yang namanya syarat, itu segala sesuatu yang ada di luar rukun, di luar suatu ibadah, itu syarat, Pak. Makanya ada namanya syarat, ada namanya rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang ada di luar ibadah, itu syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang ada di dalam ibadah, itu rukun, ya. Ada rukun. Nah, ada syarat sahnya sholat, kayak gitu ya. Kayak syarat sahnya sholat itu sesuatu itu ada di luar sholat. Itu syarat sahnya sholat, misalnya suci dari hadas, itu di luar sholat, Pak. Suci dari najis, terus apalagi, Pak, masuk menghadap ke kiblat itu. Terus apa, Pak? Harus masuk waktu sholat. Nah, itu sesuatu yang berkenaan dengan syarat sahnya sholat. Islam tuh, kayak Islam dan seterusnya. Nah, kalau di dalam tayamum itu juga begitu. Ada syarat-syarat tayamum, ada fardu tayamum. Kalau fardu tayamum itu ada pada waktu kita bertayamum, itu fardunya harus dipenuhin.
Fardu itu maksudnya sama dengan rukun, Mbak. Nah, kalau syarat harus di luar. Kata musonib, syarat tayamum itu asyaratun, itu ada 10. Ya. Syarat tayamum itu ada 10. Al-awwalu, adapun yang pertama, ayyakuna, tayamum itu biturobin, harus dengan debu, turab, ya. Itu yang pertama. Tayamum harus dengan debu. Selain debu maka tidak sah dipakai tayamum. Ayyakuna biturabin, tayamum itu harus dengan debu, kholisin, dan debunya itu harus murni. Ya, artinya murni, kagak boleh ada campuran, kagak boleh ada campuran, gak boleh debu itu kecampuran yang namanya pasir misalnya, kagak sah. Sampean tayamum, waktu tayamum pakai debu tapi di situ ada campuran pasirnya, kagak sah. Gak boleh bapak tayamum dengan debu yang ada campuran semen. Kecampuran semen. Ini tanahnya, ini debu tapi ada campuran semen, kagak sah. Atau kecampuran gamping, ngerti gamping? Gamping itu apa? Gamping, kapur, kagak boleh, ya. Harus murni debu, bijami'i anwa'i, dan dengan semua warna-warna debu. Debu itu macam-macam warnanya, tergantung tanahnya. Kalau tanah hitam, debunya ya hitam. Itu. Tanah merah, debunya yang merah. Tanah merah, tanah abang. Tanah abang. Lemah abang. Siti Jenar. Dari Siti Jenar. Tanah merah, maka debunya juga merah. Ada tanah warnanya abu-abu, maka debunya juga abu-abu. Ya. Tanah putih misalnya, ada tanah warna putih. Karena kita manusia ini diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah, maka warna kita ini beda-beda. Ada yang diciptakan dari tanah hitam, maka ada yang di antara kita hitam. Ada yang diciptakan dari tanah putih, ada orang putih. Ada diciptakan dari tanah merah. Merah itu aja kayak apa, badannya merah. Ada yang diciptakan dari tanah apa? Tanah coklat. Nah, kayak kita ini tanah coklat ini kita nih. Ya kan? Ini tanah coklat. Ada yang diciptakan dari tanah sengketa. Makanya orangnya ribuh banget ya. Ribet banget orangnya teh. Mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa dia, ya kan? Kembali ke pembahasan. Jadi macam-macam. Pokoknya debu baik. Debu hatta ma
sehingga debu yudawa yang dipakai untuk obat bihi dengan debu tadi, ya kan? Wawa adapun tanah yang dipakai untuk obat atinu yaitu tanah atau tin lempung al armaniu yang bangsa Armani. Ada Pak tempatnya wallahu alam. Jadi ada satu tin itu tanah ya. Tanah itu Armani ya, namanya tinul Armani. Itu bisa dipakai untuk obat. Obat apa? Ya entah obat gatal, ya kan? Obat gatal, obat apa? Wal muraku dan yang dibakar. Ada tanah dibakar, tapi bentuknya masih tanah loh, ya kan? Terus kemudian ada jadi abu. Ini bisa dipakai untuk tayamum. Yang penting bentuknya masih tanah. Minhu dari itu debu. Walau aswada, walaupun debunya tadi hitam, ya kan dibakar, terus jadi hitam. Maka yang penting masih bentuk tanah atau debu, maka masih bisa dipakai untuk bertayamum, gitu Pak. Malam yasir, selagi tidak berubah jadi Roma dan awu. Ngerti awu? Awu itu apa? Kayak semacam udah dibakar tapi wis jadi koyo debu. Itu sebenarnya bahasa Jawanya awu gitu kan, ya kan? Nah di sini kalau tanah dibakar terus sudah berubah jadi kayak bata kayak gitu tuh, ya kan? Bata itu udah nggak bisa dipakai untuk bertayamum, ya. Bata, ketahuan bata merah gitu, genting, udah jadi genting, itu udah nggak bisa Pak, walaupun memang dia dari tanah itu, karena apa? Udah berubah, ya. Wal batha, dan udah jadi apa? Batha itu istilahnya gini, kayak tanah dikasih air, ya kan? Diaksi air, habis itu dibikin kayak semacam kendi, tahu kendi? Terus habis itu terus sampean hancurin, tok, terus sampean buat tayamum. Itu namanya bakar, nggak boleh, nggak bisa. Karena apa? Karena itu udah nggak bisa nggak tanah lagi udah. Tadinya tanah dijadikan kendi, terus sampean hancurkan jadi lembut, terus sampean pakai untuk tayamum, itu tidak bisa, tidak boleh. Wawa adapun yang dimaksud dengan al-batha ma itu sesuatu fi masilil ma'i tuh. Jadi tadi sampai kalau bikin kayak bata dikasih air enggak? Kasih air kan? Nah kayak gitu. Dikasih air, dicampur air, terus diempel-empel, terus dibentuk jadi genteng, jadi bata, jadi kendi. Terus sampean itu hancurkan, tek terus jadi lembut, sampean pakai tayamum, itu nggak sah tayamumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasabahu dan sabah bi fathil ba'i dengan fathah banyak, sabah. Al-bilhu
atau artinya uyah, alladzi yang lam yanbut, yang tidak itu muncul, sesuatu lam ya'luhu yang mengalahkan, ayaklibuhu mengalahkan milkhun, yaitu garam. Jadi gini, kayak apa ning ngaran itu Pak, sampean ada bikin debu tapi dicampurin pakai ini, apa ning ngaran itu, air laut. Nah, debu itu kemudian kecampuran air laut Pak. Nah, ketika sampean ambil debunya tadi, airnya itu asin, itu tanahnya jadi asin, ya kan, asin. Itu pun nggak bisa dipakai untuk tayamum, itu nggak bisa dipakai untuk tayamum. Fajami'u maka keseluruhan sesuatu yasduku yang membenarkan alaihi atasnya ismu turabin, nama debu. Kafir maka itu mencukupi. Pokoknya segala sesuatu yang dari tanah namanya disebut debu, maka itu cukup dipakai untuk tayamum. Min ayyi mahalin, dari mana saja tempatnya. Debu itu dari mana aja. Ada yang sampean ambil debu itu dari dekat rumah, itu ada undur-undur, ya kan, undur-undur itu kan debu itu ada, sampean ambil itu bisa. Atau dari kaca ini kan ada nempel debu kan. Nah, ini sampean langsung di kaca juga bisa, atau sampean kerok dulu, terus ambil bisa juga. Atau sampean ambil dari mobil, itu ada debunya, sampai langsung dari ke mobil bisa. Atau digenting, di tembok. Makanya di sini ada disebutkan min ayyi mahalin ukhida, dari mana saja itu diambil, ya kan, dari tempat mana aja, sing penting masih disebut debu. Debu itu dari tanah, ya. Walau min dohri kalbin, walaupun dari punggungnya anjing. Dari punggungnya anjing, ya kan. Idza lam yu'lam tanah jusu turabi, kalau kalian tidak mengetahui najisnya itu debu, kecuali sampean tahu kalau debu itu bekas dari punggungnya anjing, dari situ terus jatuh terus sampean ambil, itu nggak boleh. Tapi sampean kalau nggak tahu, karena ini entah anjing banyak tiba-tiba pada bawa debunya pada tercecer, sampean nggak tahu. Tapi kalau sampean nggak tahu nggak jadi masalah. Tapi kalau sampean tahu najis, itu nggak bisa dipakai, ya kan, gitu. Idza lam yu'lam tanajjusuhu turab, al makhudi yang diambil minhu darinya. Artinya kalau kita tahu itu dari punggungnya anjing, ya najis gitu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Wasani, adapun syarat yang kedua dari tayamum, ayyakuna turabu tahiran. Yang kedua, debunya itu harus suci. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, so'idan, dengan memakai debu tanah, thayyiban, yang suci, aituroban, artinya tanah, tahiron, yang suci. Itu kalau tanah ada debu tetapi kecampuran
tai kucing. Tai kucing. Di situ kan banyak, kadang-kadang kucing itu berak ada di mana-mana. Yang penting di situ ada tanah gitu ya, gundukan tanah, kadang-kadang dia main berak di situ. Terus tai kucingnya tadi jadi kering, ya kan? Jadi kering, campur sama debu, sampai tahu. Nah, ini tanah ada hitam-hitamnya nih, apa nih ya? Dilihat-liatin, wah ini mah tai kucing, gak bisa dipakai untuk tayamum. Harus suci. Watal itu adapun syarat yang ketiga, ayyak alla yakuna, debunya tadi alla yakuna musta'malan, debunya tadi tidak mustakmal. Mustakmal itu yang pernah dipakai untuk tayamum. Ya, misalnya ini, makanya nanti saya ajarin Pak, bagaimana tayamum biar tidak biar tidak mustakmal. Karena kalau kita nggak paham, bisa jadi tayamum kita itu tidak sah. Karena apa? Karena mustakmal, udah dipakai wajah, dipakai tangan itu, atau dipakai di sini, dipakai di sini. Gimana nanti? Nanti insya Allah kita akan bahas di session berikutnya nanti ya. Jadi tidak mustakmal. Fi raf'il adasi, yakni debu yang dipakai untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, ya. Yaitu orang habis ada misalnya sampean tahu, tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak tahu. Ada si A habis tayamum di situ, ya kan? Terus sampean di situ lagi, nggak sah, ya kan? Atau ada debu di sini, dipakai sama si A, udah dipakai, terus sampean pakai, ya, ini mustakmal, kagak sah dipakai untuk tayamum, ya. Wa misluhu, atau semisalnya al mustakmalu, adapun yang mustakmal teh, ya, fi izalati najasatil mughalladati, menghilangkan najis mughalladah. Pak, orang menghilangkan najis mughalladah itu kan syaratnya harus ada pakai debu, ya kan, atau tanah, atau apa bahasa Jawanya teh, linet. Gini, misalnya ada orang nyuci najis mughalladah, kan salah satunya harus dengan tanah, ya kan, atau dengan lumpur, ya kan. Nah, ini ada orang membersihkan atau mengangkat najis mughalladah pakai lumpur, lumpurnya kering, ya kan. Habis itu lumpurnya kering, terus jadi debu, sampean tahu itu, sampean pakai untuk tayamum, maka ini tidak sah. Karena apa? Karena ini debu adalah bekas dari menghilangkan najis mughalladah itu. Jadi itu tidak mencukupi. Paham ya?
Fa'inkana maka jika ada itu debu bisa bi'ati pada apa namanya, pada basuhan yang ketujuh, ya kan? Karena maka ada itu debu togiron suci fakot maka bloko itu saja. Cuma ini pengertiannya memang debu itu kan gini Pak, mencuci najis mughalladhah itu kan debunya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, ya kan? Cuma yang paling utama itu, paling afdal itu kalau sampean kena apa nengarane dijilat anjing, pengen sampean cuci, maka sampean itu pakai tanah dulu, lempung, semua. Terus sampean guyur truk. Nah ini kan basuhan pertama ini Pak, ya kan? Basuhan pertama ini, basuhan pertama. Ini kalau udah bersih ini baru dihitung 1. Terus baku pakai air 2, 3 sampai ke 7. Lah bagaimana kalau ada tanah nih, udah bersihin, udah baik ke 7, ada tanah dia yang ke-7, artinya udah terakhir, udah dipakai tapi pengen nambahin lagi. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, karena dia udah nggak dipakai untuk menghilangkan yang wajib. Paham nggak ini maksudnya nih? Jadi gini, debu kan pertama ini yang mustakmal yang ini. Kalau yang ke-7, misalnya yang ke-7-nya misalnya debu yang kedua, ketiga lah, itu udah nggak mustakmal itu. Karena apa? Karena bukan untuk sesuatu yang wajibnya. Karena maka ada itu debu tohiron, itu suci, ya. Sampai di sini biar enak ini batasinnya. Nanti Pak dikasih batasan ya. Dikasih batasan ini sampai ini ada ininya Pak, sampai fakot, ya kan? Baikkan fi sabiati kana tahiran fakot, itu aja ya. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita lanjutkan baru 3 syarat-syarat tayamum, masih membahas tentang debu-debunya. Debusnya murni, yang kedua harus suci, yang ketiga tidak mustakmal. Ada 10 semuanya. Insyaallah nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya. Sekali lagi bagi yang mau ikut ziarah keluarga